Mari kita buka di 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama karena ini entry point-nya ya, kita masuk dari sini. Oke, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Oke, mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi saya mendapat rema ini, 1 Petrus pasal 4 ayat 17, sebenarnya malam jelang tahun baru sebenarnya. Waktu itu sebenarnya sudah mau saya tweet, saya naikkan. Tapi ada rasa untuk dicegah, ditunda. Kenapa ditunda? Karena yang saya terima itu soal penghakiman. Biasanya orang kalau masuk tahun baru kan yang senang-senang, betul? Ya kan? Mau mendengar yang masa depan sungguh cerah, ada berkat, ya kan? Senang-senang. Kan begitu kan? Impian menjadi kenyataan, ya kan? Yang jomblo punya pasangan, ya kan? Yang belum punya anak, pengen punya anak, ya kan? Yang miskin jadi kaya, yang sudah kaya semakin kaya, kan gitu kan? Gereja semakin besar dan lain sebagainya. Oh, yang hebat-hebat itu. Nah, yang saya terima beda. Kan saya dengerin yang lain-lain, wow, luar biasa. Tapi yang saya terima beda. Jadi saya tidak mau merusak suasana lah orang lain, hati orang lain. Oke, saya Tuhan, kapan? Saya udah sebenarnya lupa karena itu kan jelang mau tahun baru. Baru tadi ini waktu kita makan siang saya dengan istri, kita ngobrol sesuatu, kemudian saya diingetin. Nah tadi, bisa udah terima, jadi tinggal sampaikan aja. Nah, entry point-nya adalah ini. Seperti yang kita baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Itu berarti apa? Kapan? Sekarang. Kalau waktu Petrus ini menyampaikan, ya waktu itu. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Nah, kalau hari ini, tahun 2020, ya sekarang juga. Lama sekali ya penghakiman. Ya, karena penghakiman itu sebenarnya berjalannya adalah hari ini. Kalau kamu mendengar firman Tuhan hari ini, ya jangan keraskan hatimu. Ada tertulis demikian kan? Jadi Tuhan itu selalu berbicara hari ini. Bagaimana dengan yang masa lalu? Ya hari ini. Karena di dalam Tuhan kita kan tahu kan. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Firman Allah tetap. Jadi penghakiman ya dimulai hari ini. Makanya saya tadi bilang kan, kalau saya sampaikan nanti, saya tweet naik, ribut itu. Itu merusak suasana hati orang yang masa tahun baru. Kan gitu. Oke, tunda. Diawali dari Dulos saja, Dulos 14. Tapi di streaming, jadi kan dengar juga kan. Nah, tapi istilahnya sudah tanggal 1 Januari 2020 sudah lewat ya gitu.
Jadi artinya senang-senang lo diajar lagi. Diajar apanya? Nah, entry point-nya karena di sini berbicara mengenai penghakiman, dan penghakiman ini dimulai dari mana? Kita, gereja Tuhan, rumah Allah sendiri. Tidak pernah yang namanya penghakiman itu mulai dari luar, baru kita. Ingat kan ada tertulis kan? Bahwa kamu bisa melihat apa? Balok di seberang sana. Iya. Oh ya, selumbar apa namanya? Di mata saudaramu jauh di sana. Tapi balok di depan matamu kamu nggak lihat. Itu penghakiman juga. Menghakimi nggak bisa yang namanya luar dulu. Menghakimi harus kita. Ya kan? Juga ada tertulis kan, waktu Tuhan Yesus itu diuji dengan diperhadapkan dengan wanita yang kedapatan berzinah. Apa jawab Yesus? Keren kok. Barang siapa yang tidak berdosa, lempar batu pertama kali. Penghakiman. Jadi penghakiman itu tidak sama dengan menghakimi. Karena kalau menghakimi selalu kan, kamu salah ini. Sebentar. Yang ngomong itu, yang menghakimi itu punya keadilan nggak? Punya penghakiman di dalamnya nggak? Sudah ngecek dulu nggak? Biasanya enggak. Nah, biasanya nggak kan? Dan semua orang itu, semua orang begitu. Nah, termasuk yang sudah ada di rumah Allah. Kalau zaman itu di rumah Allah siapa? Ya, para imam, ahli Taurat, Farisi yang rajin beribadah dan mempertahankan adat istiadatnya, ya kan? Tapi nunjuk, tidak melihat dirinya sendiri. Bahkan ada tertulis juga kan, kamu ini seperti kuburan yang apa? Di labur putih. Kelihatannya bagus, bersih di luarnya. Dalamnya apa? Tulang belulang. Kotoran. Kita bisa berpenampilan hebat. Statusnya apapun lah. Akan nyetatus di media sosial yang bagus-bagus lah. Tapi yang siapa tahu sih yang ada dalam diri kita. Ya yang nulis itu. Seperti saya ngomong begini, yang tahu diri saya sebenarnya di dalam siapa? Ya saya. Istri saya nggak tahu. Meskipun suami istri, bakalan ada beberapa hal yang nggak tahu. Kalau nggak ngomong. Dan biasanya apa pentingnya dia tahu? Biasanya kan itu. Biasanya laporan sama Tuhan. Terus dibukakan. Ya biasanya saya nggak ngomong, dia udah tahu sendiri. Makanya. Ini kan bisa ngerti ini. Jadi harus dimulai dari dalam dulu penghakiman itu. Oke? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Tidak percaya pada Injil Allah. Berarti apa? Pernah mendengar Injil lah, tapi tidak percaya. Nah, Injil sendiri berbicara tentang apa? Ayo. Keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari penebusan Kristus yang dilakukan. Keselamatan dari dosa. Dipindahkan dari hidup lama kepada hidup yang baru. Dan di dalam baptisan, kematian daging untuk masuk hidup bangkit dalam kehidupan roh. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit bersama dengan Dia. Dan kita selalu peringati dengan apa? Perjamuan kudus. Kan jelas itu. Tetapi kalau tidak percaya dengan Yesus Kristus Tuhan Raja, nah kalau begitu penghakimannya gimana? Berarti dia kan tidak ada di dalam rumah Tuhan.
di dalam rumah Tuhan aja dihakimi, mulai kita diberesin, tetap masih diberesin, apalagi yang nggak percaya. Bisa ngerti ini? Dan yang paling ngeri, lihat ayat berikutnya. Nah, tadi entry point-nya ayat 17. Kemudian lanjut ayat 18. Dan jika orang benar itu berarti apa? Yang percaya, yang di rumah Allah. Ya, yang percaya Yesus, yang terima Injil. Hampir apa? Tidak diselamatkan. Nah loh. Sudah di dalam rumah Allah. Oke. Yang percaya Injil mengalami penghakiman, yaitu semuanya itu hampir tidak diselamatkan. Kok bisa ya? Paham maksud saya? Atau bingung? Lupa. Katanya kalau sudah apa? Percaya maka diselamatkan. Dan dijamin masuk surga. Katanya begitu, betul? Ya. Betul? Betul. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Berarti apa? Melakukan perintah Tuhan. Karena Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru, Yes. seru Tuhan Tuhan, Yes. yang akan masuk ke dalam Yes. kerajaan Bapa di surga. Ya. Melainkan orang yang melakukan kehendak perintah Tuhan. Betul. Jadi keselamatan itu yang sudah diberikan kepada kita karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sudah nih diterima nih, hadiahnya ini udah terima nih. Kalung medali emasnya udah terima, tropinya itu udah diterima tuh. Bisa hilang nggak? Bisa hilang. Karena itu kerjakan keselamatanmu. Lakukan perintah Tuhan, bukan cuma mendengar. Seperti orang yang kalau hanya mendengar nggak melakukan, seperti orang membangun di atas pasir, tidak di atas batu karang. Ya kan, kena banjir habis. Jadi kadang-kadang begini ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di sini maupun di luar atau gereja-gereja lain, kadang-kadang kalau sudah masuk dalam gereja, persekutuan, udah aman. Belum tentu. Nah, diujinya itu kapan? Ya, tiap hari. Coba, kita entry point tadi entry point-nya 17, 18 ya. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Oke. Naik, nanti 19 nanti. Kita naik ke 12 sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksa yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Perhatikan 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Di situ ada kata-kata kunci, yaitu nyala api siksa kalau datang. Oke, kemudian penderitaan Kristus, kemudian ada roh Allah ada padamu, ya, dan kamu berbahagia karena kamu menderita, tetapi bukan sebagai apa? Pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. Berarti ini orang benar, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat tarik lagi sebelumnya nih, ini Anda bisa baca pasal 40. Lihat ayat 4, pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa itu? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti apa? Nah,
Jadi sebenarnya penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, artinya matikan keinginan dagingmu. Ya kan? Makanya masuk tahun baru ini, 2020. Kalau kita masih mendengar, atau kita ngalami sendiri, dengan sesama jemaat Kristus di rumah Tuhan, masih apa? Bertikai, si cekcok, masih iri, masih apa? Iya, macam-macam begitu. Bagi kita, yang aneh. Ini harusnya sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? Memeriksa. Ini sudah 2020. Usia kita sudah berapa? Ya kan? Masa begini-begini terus? Ya kan? Marah lagi, marah lagi. Nyuri lagi. Bersinah lagi. Gonta-ganti pacar terus. Sama lagi. Nyuri terus. Utang. Utang bayar. Mengutang lagi, tutup gali lubang, tutup lubang. Ya kan? Ditagih sama yang punya uang, malah dimarahi. Kan kita harus lihat, masa sih kita yang sudah ditebus oleh Tuhan menganggap apa? Hal itu sepele lah. Kan sudah sekali saya percaya Yesus, sudah. Nanti dulu. Ada satu pihak yang ini sedang menunggu untuk tidak perlu dia merebut keselamatan itu, nggak perlu. Kamu nyerahin keselamatan itu. Siapa itu? Setan. Ya kan? Contohnya siapa? Ya jelas loh, kejadian loh. Apakah iblis dengan susah payah merebut itunya? Enggak. Dia hanya putar balik apa pikiran manusianya itu loh. Diputar balik aja dah. Dan pernah mencoba Yesus kan diputar balik aja kan? Ininya loh. Nah ini itu berbicara apa? Jiwa. Pikiran, perasaan, kehendakmu. Makanya harus dihakimi. Kita harus menghakimi diri kita nih. Saya itu siapa? Who am I? Seperti tadi di awal. Who am I? I'm enter your judgment day. Saya masuk dalam hari penghakiman. Siapa saya? Kita menyandang titel apapun, entah pendeta kecil, pendeta besar, nabi besar, nabi kecil, rasul besar, rasul kecil, pejabat politik besar maupun kecil, apapun itu. Kalau udah di hadapan Tuhan, sama aja. Tuhan nggak lihat titelmu, terus prestasimu Tuhan nggak lihat. Tuhan itu lihat kamu ini menghakimi dirimu sendiri nggak? Gitu. Kamu mengikuti keinginan roh, keinginan firman atau tidak? Kamu mengerjakan keselamatanmu atau tidak? Atau kamu cuek? Banyak orang akan berdalil, loh aku seperti tadi kan, aku sudah mengusir setan-setan demi namamu, aku sudah menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, bla bla bla, prestasi dan prestasi. Gerejaku besar, banyak, komunitasku banyak, kenalanku banyak yang udah aku baptiskan dan semuanya kayak gitu. Itu prestasi. Lupa siapa yang mengerjakan. Yesus kan dan Roh Tuhan. Tapi kita yang misalnya kecil, yang sederhana, yang nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya, juga nggak bisa. Oh Tuhan, nih saya mempersembahkan kerendahan hati saya, kelemah lembutan saya, atau penderitaan saya, juga nggak bisa.
Yang tahu kita seperti awal ini, yang tahu kita benar atau enggak, ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak, itu kita. Nah, diujinya tadi dengan nyala api, jian, kan? Lihat tadi kembali di pasal 1. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini yang pernah kita berkali-kali singgung kan. Kita itu mau, kalau masih disinggung marah, itu berarti kita belum mati total daging. Belum. Masih zombie. Dying, sekarat gitu. Disentuh-sentuh masih berontak. Ya kan? Kita dikata-katain dengan apa? Istilah-istilah binatang, atau si marah. Ini kan benar. Bahkan mungkin dikata-katain kena harga diri kita, nama baik kita marah. Harga diriku diinjak-injak, marah. Aku sudah menabur mengasihi ini masih digini-gini kan, udah kena itu. Panah itu udah kena. Omongan kasar ini, ya tidak tahu terima kasih, itu sering itu kata itu tadi. Ya boro balas budi, ya kan? Nah, kita ini harus introspeksi diri, lihat. Karena kalau masuk tahun baru ini begitu terus, saya nggak tahu. Seperti tadi di ayat 17, hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya kan? Banyak orang kalau masuk tahun baru, ore, usia saya akan bertambah. Hati-hati loh. Perhatikan ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, kalau Anda ditambahi 1 tahun lagi, kan mau ulang tahun kan? Ada yang di sini 20-20 usianya tetap? Enggak toh, kecuali di bulan Februari, ya tanggal 30 Februari nggak ada itu. Ya kan? Pasti kan usianya bertambah. Tapi dengan Anda usianya bertambah ini, waktu yang sisa, perhatikan ini. Kamu pergunakan untuk siapa? Dirimu atau untuk Tuhan? Lebih rekoso tuh jadi. Nah, kalau saya melihat beberapa hamba-hamba Tuhan atau kenalan-kenalan kita dan lain sebagainya, itu dipanggil pulang, bersyukur. Entah mereka siap atau tidak. Tahu-tahu, loh, usiaku masih muda, tapi kalau udah pulang ke rumah Bapak, harusnya bersyukur. Karena yang masih hidup ini belum tentu loh. Waktu yang sisa ini untuk melakukan kehendak Allah. Mungkin belum sampai melakukan kehendak Allah. Introspeksi diri aja belum. Apalagi nanti cara penghakimannya adalah karena dimulai dari rumah Tuhan, itu adalah dengan penderitaan. Pikiranmu, tenagamu, keputusanmu ditolak. Sering toh ide-ide Anda ditolak toh? Betul nggak? Sakit nggak? Ya kan? Dimarah-marahin terus. Tahu kita benar, posisinya kita tahu benar. Tapi kita disalah-salahin terus. Ngamuk nggak? Sakit tuh banter. Kita ngalami juga loh, kita daging. Saya ngalami, berkali-kali ya ngalami. Yang baru ada, yang lama banyak. Ya kan? Tapi sekarang kita ini mau mempertahankan badan kita,
atau kita serahin badan kita, udahlah, mau dipukulin lah, mau digini-ginikan itu. Tetapi roh kita itu jadi kuat gitu loh. Keinginan roh kita itu muncul. Masih ingat dulu tahun lalu kali ya? Kita kan sekarang pakai punya ini olive jacket. Ya. Tahun lalu, kalau nggak salah saya pernah kirim video pembuatan minyak apa? Zaitun, olive oil. Itu gimana caranya? Terus gila kan? Diperas habis sampai apa namanya buah zaitunnya itu nggak bentuk, jadi bubur. Coba diambil apa? Minyaknya. Nah, Anda sudah terkencap belum? Sudah jadi bubur belum? Sedang digencet. Sudah digencet. Nah, ngamuk nggak? Kalau Anda digencet, ngamuk, baru setengah ngamuk, ya keluar minyak oilnya ya sedikit. Tes. Tapi kalau digencet, semua habis. Nah, Pak, terus nanti gimana? Mungkin saya terus saja dia udah bilang, asal kau yang ngomong. Nah, iya, so gimana? Kan? Dia udah minta maaf ya. Meruncing. Ingat ini tahun P. Tahun P. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buah. Tapi ya, pada waktu diperkatakan yes pada seseorang atau kita nanti ada orang yang mengatai kita, itu nembaknya nembak apa? Kalau di bahasa Inggris jelas ya itu apa? Apa menghancurkan roh manusia roh. Menghancurkan manusia roh. Jadi kalau anak gitu misalnya dikatakan, oh, kamu itu bodoh, memang itu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, nggak seperti adikmu atau nggak seperti kakakmu, itu kamu memang bodoh. Dia apakah bisa jadi pinter? Dia akan mempercayai kalau dia bodoh. Dia akan mempercayai kalau dia bodoh. Di luar dunia sana ada ungkapan ya, kalau sebuah kebohongan dikatakan berulang kali, maka akan menjadi kebenaran bagi orang itu. Jadi kalau dikatakan kamu bodoh, ya bodoh benar. Karena apa? Oh, saya nggak akan memasukkan ke pikiran saya itu akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu secara apa penolakan narasinya begitu. Tetapi sebenarnya terekam masuk di dalam roh. Sekarang aja ada beberapa dalam kehidupan saya merasakan ada apa ya? Yang dulu waktu saya masa kanak-kanak itu masih ada terasa kok. Kamu rasain nggak? Ada pernah mengalami trauma dengan siapa dulu? Ingat nggak? Ingat kan? Oh, udah inget, ya kan? Mungkin yang saya paling ikat sekali itu istri saya ini. Dia diajak berenang ya sama kawan sekolah. Oke, saya nggak tahu kejadiannya gimana karena saya juga nggak ada. Dia masih biasalah kumpul-kumpul cewek kan gitu. Dia hampir tenggelam. Jadi kalau saya melihat begini, saya bersyukur dia nggak tenggelam. Artinya, tapi setelah saya lihat sejarah kehidupannya, sejak dari kecil itu roh maut, pembunuh, setan itu mau bunuh dia. Ya, mau ditabrak truk tangki lah, terus apa namanya itu tenggelam lah, terus sempat dengan saya kecelakaannya naik sepeda motor lah berkali-kali. Tapi saya melihat ada apa, dan itu membawa trauma, terutama yang berenang tadi. Saya itu dalam tanda petik ya, saya itu psikiater berenang dia. 1 tahun untuk hanya mencelupkan kepala masuk ke dalam air itu aja, sampai harus bisa apa namanya mengambang ya, meluncur ya. Saya butuh 1 tahun.
Dan dulu tiap hari Sabtu ya kita tiap hari Sabtu, jadi berapa? Jadi 4 kali dalam sebulan kali 12 berarti berapa? 48. 48 kali. Ya kan? Untuk menghilangkan yang namanya trauma. Nah, apalagi yang dikatakan bodoh, ini akan pinter kapan? Nah, kembali lagi di sini. Kalau kita diserang begitu, masuk roh kita, ya kan masuk ini, menghancurkan roh kita. Berbahagialah yang sudah terima Yesus. Di dalam diri kita ada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus rohnya siapa? Rohnya Yesus. Rohnya Yesus pribadi yang pernah apa? Pernah menderita, pernah mati, dan pernah bangkit. Paham koneksinya, hubungannya nih, ya kan? Makanya tadi di sini, barang siapa yang tidak percaya, ya kan, akan kesudahannya, akan penghakiman nanti, itu kalau nggak ada Yesus, itu sudah KO duluan, karena nggak ada sesuatu di dalam dirinya gitu loh. Tapi kalau ada di dalam diri kita Yesus, kita menderita apapun sekalipun, Yesus pernah menderita. Jadi kalau Anda menderita nih, langsung ingat Yesus. Coba deh. Karena saya pernah ngalami. Ya kan? Nama saya dijelekkan, karir saya dihancurkan. Ya kan? Saya ingatnya siapa? Yesus. Yesus bukan Allah. Kau pernah ngalami yang sama. Bahkan lebih parah daripada saya. Engkau mencucurkan darah, saya belum sampai mencucurkan darah, cuma air mata gitu loh. Bisa ngerti nggak ini? Ya. Jadi berbahagialah kalau ada nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Berbahagia. Nggak usah heran. Karena itu apa? Zaitun dulu. Jadi tidak kebetulan akhir tahun lalu Tuhan suruh kita semua dapat yang namanya jaket olive. Itu bukan untuk gagah-gagahan itu. Mengingat bahwa saya ini dimanapun tempat, medan apapun, dingin, panas, berat apapun, saya harus menjelajahi kota dengan urapan Tuhan. Dan saya tahu urapan itu dari Tuhan, keluarnya dari mana? Saya ini yang ini ya. Nah ini saya benar-benar mau saksian nih. Saya kan punya yang satu waktu bersama-sama itu, ya kan? Dan kemarin saya minta lagi Tuhan, saya minta lagi karena yang satu ternyata yang lama dulu udah 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah rusak, tapi yang itu hijau tua, bukan gitu. Saya kan beli lagi. Aneh nih. Saya rasakan bener-bener aneh saya rasakan. Waktu pakai yang ini yang sama-sama itu terasa berat. Terasa berat. Oke. Tapi kemarin saya yang beli sendiri, kok enteng rane ngopo-opone ya. Apalagi kalau dipakai doling ke Taiwan kemarin. Ya, yang sampai ke Taiwan ini dipakai. Ngerti? Sesuatu yang sama, tapi satunya ngikut Tuhan maunya apa? Yang satunya biasa-biasa aja. Bisa ngerti? Ya kita pun sama. Kita ini sebagai jemaat Tuhan yang mau dibentuk Tuhan di rumah Tuhan, yang mau menghakimi dirinya sendiri, ngoreksi dirinya sendiri, itu pasti berbobot. Tapi kalau yang hanya memanasi bangku gereja, sekedar absen, ketemu teman, apalagi di situ kalau ada cowok ganteng,
atau ada cewek cantik, oke, pendekatan, satu FA, satu kelompok sel atau apa, tujuannya lain, bukan untuk Tuhan, ya udah ampang. Oke. Ini berlaku dimanapun. Dan jangan sampai tahun 2020 ini itu ngulangi kesalahan apa yang terjadi di 2019 dan sebelum-sebelumnya. Mau kapan gitu loh. Oke. Mari kita introspeksi lagi. Ada baca pasal 4 dari 1 Petrus ini. Lagi, dibaca lagi. Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dan dibaca lagi. Supaya apa? Supaya apa? Zaitun yang kita hasilkan itu, minyaknya, itu banyak. Kalau minyaknya banyak, cadangannya banyak nggak? Kalau cadangannya banyak, seperti 5 gadis bijak nggak? Ya. Nah, jadi sekarang aku ngerti koneksinya. Tuhan kasih hikmah. Orang 5 gadis yang bijaksana itu, oke, membawa cadangan minyak. Kalau bijaksana itu apa? Periksa dirimu. Hasilkan minyak. Tapi kalau yang bodoh, lihat apa yang dilakukan yang bodoh. Dia minta, punya uang dia. Dia minta, meskipun dia punya uang, dia beli. Ya kan? Harusnya kan enggak. Harusnya dia sudah menyediakan. Nah sekarang mana minyakmu? Minyakmu itu bisa dihasilkan kalau kamu menghakimi dirimu sendiri. Cek. Pikiranku piye Tuhan? Perasaanku piye Tuhan? Kehendakmu itu gimana Tuhan? Seluruh keputusan-keputusanku itu gimana Tuhan? Apakah untuk aku, atau untuk Engkau Tuhan? Karena aku ini sudah dibeli mahal. Dengan tubuhmu yang terkoyak dan darah yang tertumpah. Mahalnya bukan main, dan itu ada dalam diriku. Kalau saya menderita begini, saya udah ngamuk-ngamuk, cari bawang prai, kembali lagi ke Mesir, habislah. Ya. Jadi tidak berlaku lagi kita karena kita sudah lama jadi orang Kristen, karena kita aktivis, kita jadi hamba Tuhan. Enggak. Karena ini berbicara tadi di awal, sekarang artinya day by day gini. Sebelum saya dapat ini, mulai tanggal berapa ya? 29, 30, 31. Roh jiwa tubuh saya itu rasanya kayak kosong, song. Kayak mesin itu kayak di reset, tahu reset. Di zero nol lagi nih. Gak ngerti apa-apa nih. Aku gak ngerti apa-apa. Ya kan? Tapi setelah ngerti ini, 31 malam, jadi jelang tanggal 1, mulai saya mau merenung ke saya. Dosa saya apa ya? Pelanggaran saya itu apa? Mungkin sesuatu yang baik, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Karena kalau kita lihat, nah ini ayatnya terakhir. Lihat ayat 7. Ya kan? Selain kita cek hidup kita, dosa atau tidak, cek yang ini. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu maksudnya apa tuh? Kuasai diri dan jadi tenang. Itu apa itu? Enggak mikir macam-macam. Karena kalau kita datang kepada Tuhan selalu sudah bawa beban ya. Iya. Proposal begitu banyaknya enggak? Tuhan tolong tanda tangani ini program saya ini. Saya tahun 2020 ini saya punya program ini. Betul nggak? Ya kan? Ya kan?
Dulu kita pernah gitu karena memang waktunya itu. Tapi sekarang beda. Sekarang Tuhan mau apa? Tenang. Kosong. Kayak kemarin saya rasanya kosong. Saya harus kuasai diri. Saya harus tenang. Supaya dapat apa? Berdoa. Berdoa itu apa sih? Menghadap sama Tuhan. Tuhan, siap. Sekarang saya ada di sini. Tuhan, keresamu apa? Kehendakmu apa Tuhan? Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang paling penting. 1, 2. Tetapi yang terutama lihat. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Perhatikan, ini masih ada hubungannya dengan ayat 7. Karena di situ ada kata, tetapi yang terutama. Jadi waktu pengambilan tenang, pengambilan posisi kuasai diri, itu di dalamnya itu mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu maksudnya apa? Contoh nih saya, di pekerjaan saya. Saya tahu ini ada anak ini menjengkelkan sekali. Sangat menjengkelkan. Tetapi dia ada dalam kasus. Meskipun pakaiannya itu menjengkelkan, pakaiannya itu cara hidupnya, kebiasaannya menjengkelkan, tapi karena dia dalam kasus, saya tetap harus nolong kasus dia nggak? Itu makan hati nggak? Makan hati, jantung, paru-paru semua. Iya kan? Tapi tetap harus tolong nggak? Tetap. Sampai kasusnya selesai. Tapi menjengkelkan nggak? Menjengkelkan. Tapi harus mengasihi. Saya kalau enggak, akan timbul lagi apa? Dosa yang lain lagi. Apa saya? Benci sama dia. Kan dosa. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya itu kayak rasanya hati itu buka tutup. Susah loh. Saya harus mengendalikan emosi, marah, gimana. Tapi dia butuh dukungan. Saya support. Bisa ngerti. Kemarin ada kejadian, tapi mungkin karena tidak boleh diceritakan, kita sudah janji. Istri saya alami itu. Ya kan? Membawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Orangnya sangat menjengkelkan. Nah, dipikir-pikir menjengkelkan banget. Tapi tetap didampingin istri saya sampai selesai kasusnya. Di pengadilan. Kayak begitu itu loh. Bisa ngerti? Masih banyak yang lain. Karena itu kasih menutupi banyak sekali dosa ini, itu nggak gampang. 9. Tetap tenang, menguasai diri, tetap berdoa menghadap Tuhan. Tuhan kehendakmu apa? Pada saat apa? Berilah ketumpangan seorang yang lain. Dengan apa itu omongannya? Tidak bersujud. Ada, ya kan? Han, aku mau nyari di Han, mau ngene Han. Hana tahu ini, ini orang udah nggak bener nih. Sumbangan balik. Yang balik ke itu sih piye aja. Ayo, kalau begitu gimana kasusnya? Udah sebut-sebut. Ayo sama orang. Nah ini Hakim Sally ini dulu pernah di apa? Orang pinjam kamu kan? Terus kamu akhirnya begitu. Ya hilang loh. Berbahagialah kamu dengar firman Tuhan, kamu akan diganti banyak. Ya. Asal gak usah bersungut-sungut. Saya ditipu sekian puluh ribu dolar Hongkong. Awalnya terang. Kemarin diselamati. Gila loh. Saya diselamati Merry Christmas orang tak bales. Merry Christmas kemarin. Oke. Loh. Kemarin Happy New Year. Tambah lagi Happy New Year hin. Orang tak bales. Siapa nih? Bukan. Tapi setelah saya bayar, kan saya dibebani sekian puluh ribu dolar Hongkong kan. Tapi saya minta ditermin dong. Gila dia mau. Oke, dia oke. Jadi saya bayar untuk bulan, jadi masuk bulan Januari ini. Oke. Saya bayar baru. Saya bayar kan, saya transfer, truk langsung saya Merry Christmas,
and Happy New Year. Tahunnya dong. Tapi tanggal 25 itu di Merry Christmas, nggak saya balas. Masuk tahun baru, Happy New Year Hin, nggak tak balas. Belum tak masukin uangnya kok. Ya kan? Darahnya belum keluar. Wah, darahnya belum keluar. Istilahnya saya baru meres apa namanya, saya hitung itu. Masih di tengah perjalanan. Anda kan tahu sendiri ya, nanti mungkin di sini juga ngeliat. Jadi gaji saya itu harus membayar rumah yang lama dan yang rumah lama itu saya dipermainkan. Jadi saya nggak ada gaji nih. Terus terang aja nggak ada gaji. Ya kan? Diperas sama dia. Tapi kan harus cerdik, bijak. Bersungut-sungut, ya awalnya bersungut-sungut. Tapi kemudian saya bilang, saya keluar, darah saya keluar, baru saya balas, Merry Christmas and Happy New Year. Paham ini mainnya? Ya, saya menghakimi loh diri saya ngomong apa adanya, direkam ini, jejak digitalnya ada. Iya, saya ngomong apa adanya, masih banyak lagi kalau saya cerita banyak. 10, ya, masih tetap harus menguasai diri dan menjadi tenang. Bayangkan aja, nggak gampang, no? Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bayangkan. Melayani orang yang menjengkelkan, oke? Tetapi harus melayani dengan karunia yang diperoleh dari Tuhan sebagai apa? Pengurus yang baik. Jadi apa ini? Maksimal. Jadi itu apa? Wes diperes, bubur, wes ngono, wis apa? Diinjak-injak lagi. Gak ada harganya, Saudara. Karena saya ngelihat ya, saya di Hongkong ini saya udah nggak ada harganya. Tapi baru ngomong ya kita datang 2007, sekarang 2020. Berarti udah berapa tahun itu? 17 tahun. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Belum dewasa, 13 tahun ya. Berarti kurang setahun lagi, habis itu goodbye Hongkong kali ya. Hitungannya tepat loh. Kalau menurut visa 2008. Menurut visa 2008. Jadi bisa 1 tahun, 2 tahun lagi. Itu. Tapi pemerasan saya itu di mana di sini? Sudah jadi dibur kalau pakai sama. Saya dibunuhnya ya di sini. Saya dibunuhnya di Hongkong. Iya. Nah, Anda dibunuhnya di mana? Kalau belum dibunuh berarti siap-siap. Sepi. Supaya kita benar-benar mengalami kematian, itu benar-benar baptisan api loh. Mati. Baptisan api toh. Kan kita kan harus ngalami yang namanya baptisan air, baptisan apa? Roh Kudus. Mau berhenti sampai di situ. Aku enak. Ini baptisan api. Baptisan api itu kapan? One day mati. Dimurnikan. Oke. Saya dan istri kita usia 33 tahun waktu itu kita di Aceh, itu dibunuh juga itu. Habis itu yang namanya kita dari full time jadi zero time. Oke? 33 tahun itu. Usia 33. Usia 40 tahun, saya diginikan. Bis, ya kan? Dan kita akan mengalami kapan? Itu pun saya masih diperes lagi, masuk penghakiman lagi, kan bilang penghakiman lagi. Dan yang sekarang yang baru kemarin, ya itu saya bilang tentang pengadilanan itu orang Kristen, karena Tuhan sendiri di sini, ya kan? Jadi saya belajar, gini ya. Kalau saya nggak mengkoreksi diri saya, ya bisa-bisa sama seperti siapa? Daud.
Daud itu dia jatuhnya itu pada saat kapan itu? Santai. Dia nakal. Pada saat dia nakal, pada dia saat santai, apa lagi? Disotoh. Disotoh rumah terus Tidak ikut perang. tidak ikut perang. Tapi tepatnya apa itu? Kapan itu? Pada pergantian tahun. Dikatakan di situ, Anda baca lagi. Di saat pergantian tahun, di saat raja-raja maju berperang untuk mempertahankan daerahnya atau memperluas daerahnya. Daud itu nyantai. Tidak datang kepada Tuhan, introspeksi diri, tapi jalan-jalan di soto rumah. Lihat orang mandi, malah jatuh. Itu berarti apa? Dia tidak menghakimi dirinya sendiri. Lah yang raja-raja lain maju berperang, pasukannya maju berperang, bahkan Uria itu maju berperang, dia nyantai. Kan? Jadi hati-hati Anda masuk ini tahun baru, dan kepada teman dan sahabat yang saat ini lihat streaming juga, periksa diri sekarang, kalau enggak Daud. Nggak usah holiday dulu. Periksa. Itu penting, kan? Dan ini yang ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya ngeliat ayat ini kok kelihatannya terputus ya. Kelihatannya. Tapi kalau tadi nyambung di sebelumnya itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau di sini kebanyakan kita ini hanya bisanya ngomong. Benar nggak di situ? Tapi harus sadar, kalau kita nyampaikan firman, kayak saya ini menyampaikan firman, ini bukan dari saya. Saya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Saya sampaikan. Dan harus sadar, kalau ada banyak orang mendengar, orang melakukan firman dan lain sebagainya, dan hidupnya berubah, itu bukan karena saya. Tapi karena apa? Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, bukan Indra. Nah, ini juga saya sampaikan persiapan untuk hakim-hakim di sini, persiapan bawa firman. Oke, bawa firman loh, ada loh. 2020 ini mulai start Februari. 4 kali berturut-turut. Jadi kalau dulu kan sekali dalam berapa lama, ini kan 4 kali berturut-turut. Jadi sekalian ini loh, minyaknya itu berguna gitu. Sudah diperas, keluar minyak kan? Nah terus dinyalain. Enggak, perasan pertama mungkin ada minyak dan air. Oh ya, masih ada kotoran-kotoran. Oh ya. Ada minyaknya 50-50. Nah, minggu yang ketiga itu udah lebih banyak kan gitu. Baru yang keempat 100%. Iya. Dan itu ngujinya gimana? Ngujinya itu apinya nyala apa enggak? Kalau apinya nyala, taruh di ruang suci. Yang ruang suci dan ruang maha suci terbelah, nggak ada pembatasnya. Berarti itu apa? Encounter dengan Tuhan face to face. Selamat bertemu dengan Tuhan. Selamat bertemu dengan Tuhan tahun 2020. Anda harus hakimi diri Anda sendiri. Tuhan, who am I? Enter in judgment day. Who am I? Enter in your judgment day. Siapa saya? Saya masuk dalam hari penghakiman. Saya berharap Anda terangkat, saya terangkat. Kalau menghakimi diri sendiri, kalau enggak ya tadi itu. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan apa gitu? Orang fasik dan orang berdosa. Terakhir ayat 19.
Baca sama-sama. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita. Karena kehendak Allah menyerahkan apa? Jiwanya. Dengan selalu apa? Berbuat baik kepada pencipta yang setia. Sebut jiwanya ini. Pikirannya sebut baik. Baik. Penuhi cawan doa. Tetap lakukan deklarasi perubahan. Harus dolik. Deklarasi perubahan di seluruh Hongkong ini akan keluarga Anda. Dan yang terakhir apa? Cawan kebaikan. Tuhan kalau minta tabur masih. Tuhan lakukan apa? Kasih. Oke, tidak ada lagi waktunya kita berkati aku Tuhan tahun 2020, berkati aku tambah gini. No. Sekarang tahun 2020 adalah 2020. Dua kali lipat, beri 2 kali lipat. Ya. Oke. Tuhan memberkati. Dan kalau ada yang mau sharing sebentar, saya persilahkan. Tuhan memberkati. Hubungannya dengan Roh Kudus ya, mungkin di Yohanes 19.